Welcome to our channel. Pada 7 April 2021, Turki dan Uni Eropa atau UE mengadakan pertemuan di Ankara, dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Dewan Eropa serta Presiden Komisi UE Charles Michel dan Ursula von der Leyen. Foto-foto pertemuan itu tersebar ke seluruh dunia dan menjadi viral di jejaring sosial. Kejadian tersebut terjadi tidak lama setelah pengumuman pada 20 Maret 2021 bahwa Turki akan menarik diri dari Konvensi Dewan Eropa tentang pencegahan dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan. Pada pertemuan itu, von der Leyen mengungkapkan kekhawatirannya tentang penarikan Turki tersebut. Ketika ditanya tentang insiden tersebut, Perdana Menteri Italia Mario Draghi menjawab itu adalah perilaku yang khas dari seorang diktator. Tetapi tidak ada pilihan lain selain bekerja sama dengan Turki untuk menjaga kepentingan kita. Nah, reaksi Komisi UE dan komentar Perdana Menteri Italia itu pada akhirnya menunjukkan satu hal yang jelas, bahwa sementara hubungan antara Uni Eropa dan Turki terkadang bisa menjadi badai, pragmatisme nyatanya juga bisa sangat diandalkan. Lantas, mengapa Turki dikecam tapi sekaligus dibutuhkan Eropa? Mari kita bahas. Jalan panjang dan berliku menuju Eropa. Eropa sebenarnya tidak mau membangun kebergantungan pada negara yang tidak sesuai tata nilai yang dianut Barat. Turki sejatinya berlawanan dengan Eropa, tetapi posisi geopolitiknya sangat penting untuk Barat. Selama lebih dari 60 tahun telah mengetuk pintu Eropa. Faktanya, sejak republik ini didirikan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada 1923, Turki melihat Eropa sebagai tiang daya tarik utama dalam perjalanannya menuju modernisasi. Setelah Perang Dunia II, Turki mendapat manfaat dari Marshall Plan, bergabung dengan Dewan Eropa pada tahun 1950, NATO di tahun 1952, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD pada 1961. Turki juga merupakan anggota Persatuan untuk Mediterania atau UFM. Pada tahun 1963, Masyarakat Ekonomi Eropa atau EEC dan Turki menandatangani Perjanjian Ankara, sebuah perjanjian asosiasi yang memasukkan klausa evolusi yang membuka jalan menuju hubungan yang lebih dalam. Itu diikuti oleh protokol tambahan pada tahun 1973. Pada tahun 1987, Ankara mengajukan keanggotaan EEC. Namun, sebagaimana dalam artikel Political Change and Turkey's Foreign Policy, selama bertahun-tahun berikutnya, orang-orang Turki menyaksikan negara lain tidak memiliki kredensial demokrasi yang lebih baik, menerima lebih banyak bantuan keuangan, dan bergabung dengan Uni Eropa, sementara mereka tertinggal. Dalam kasus Siprus, diberikan akses ke UE tanpa menyelesaikan konflik bilateral dengan tetangganya. Banyak orang Turki percaya bahwa kemauan politik kurang di pihak Eropa dan kesenjangan budaya dan psikologis menghambat akses mereka. Dengan demikian, mereka mulai menggambarkan Uni Eropa dengan klub Kristen, di mana Turki tidak akan pernah benar-benar diterima, tidak peduli apapun upaya yang dilakukan untuk memenuhi kriteria keanggotaan. Mediator antara Moskow dan Kiev. Aspirasi Turki yang nasionalistik dan narasinya yang agresif terhadap Barat sebetulnya tidak cocok buat Uni Eropa. Namun setelah Rusia menyerang Ukraina, Turki jadi sangat penting dan dibutuhkan. Seperti diketahui, Ankara sendiri memiliki hubungan yang sangat baik dengan Moskow maupun Kiev. Posisinya tersebut menjadikan Turki mampu menjadi mediator untuk solusi masalah global. Di awal tahun 2023, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menghubungi Presiden Rusia Vladimir Putin tentang perang Rusia-Ukraina. Ia mengatakan kepada Putin bahwa upaya perdamaian harus didukung oleh gencatan senjata sepihak dan visi untuk solusi yang adil. Dalam sebuah pernyataan di kantor Presiden Turki, Erdogan dan Putin juga membahas energi dan koridor butiran Laut Hitam. Erdogan bahkan telah mengadakan pembicaraan terpisah dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Tidak seperti mediasi yang dilakukan Indonesia melalui Presiden Jokowi beberapa bulan lalu, berkat mediasi Turki, kesepakatan ekspor gandum antara Rusia dan Ukraina berhasil diteken di Istanbul.
Diperlukan lampu hijau Turki oleh mitra NATO. Seperti yang sudah disebutkan, Turki bergabung menjadi anggota NATO sejak tahun 1952. Sejak tahun 2022, negara ini menjadi kekuatan militer terbesar kedua dalam aliansi pertahanan barat tersebut dengan sekitar 447.000 personel atau hanya kalah dari Amerika Serikat. Turki memiliki posisi strategis di sayap selatan NATO dan menampung senjata nuklir AS di pangkalan udara di seberang perbatasan dari Suriah, Iran, dan Irak. Itulah mengapa lampu hijau dari Turki sangat diperlukan untuk dua kandidat anggota baru, yakni Swedia dan Finlandia sebagai syarat keanggotaan NATO di tahun 2022 lalu. Yang menjadi pokok persoalan di sini adalah Presiden Turki menuding dua negara Nordik tersebut melindungi anggota Kurdistan PKK yang sudah dimasukkan ke dalam daftar kelompok teroris. Hulusi Akar, mantan Jenderal Bintang 4 yang pernah memimpin angkatan bersenjata Turki dan kini menjadi Menteri Pertahanan, membela peran Turki di NATO dari kritik bahwa keberatannya terhadap aplikasi bersama negara-negara Nordik dan hubungan persahabatannya dengan Rusia justru akan merusak persekutuan. Negara industri senjata penting. Turki adalah mitra dagang terbesar ke-6 Eropa atau mewakili sekitar 3,6% dari total perdagangan barat Uni Eropa dengan dunia pada tahun 2020. Di sektor pertahanan, Turki boleh dibilang bukanlah pemain yang kaleng-kaleng. Ya, semakin pentingnya industri persenjataan Turki menjadikannya pemain penting yang secara langsung memengaruhi kepentingan barat. Dalam tulisan yang dipublikasikan media Jerman DW, drone bersenjata Bayraktar TB2 buatan Turki telah membuktikan diri mereka sangat efektif dalam berbagai perang beberapa tahun terakhir, termasuk konflik di Ukraina maupun di sengketa Nagorno-Karabakh. Drone tersebut diklaim cukup handal membantu militer Ukraina berjibaku dengan militer Rusia. Aktor kunci dalam krisis migrasi ke Eropa. Fakta bahwa Turki berbatasan dengan banyak negara di selatan dan timur tidak hanya memberi negara ini kemampuan dalam hal kebijakan pertahanannya, tetapi juga dalam hal kerentanan Uni Eropa, yaitu kebijakan migrasinya. Erdogan bahkan disebut-sebut tidak ragu untuk mengancam Brussel, Berlin, dan ibu kota Eropa lainnya berkali-kali di masa lalu dengan membuka pintu yang secara teknis berarti para pengungsi memiliki akses terbuka ke Eropa. Ancaman Ankara ini secara objektif berhasil dan terbayar dalam bentuk kesepakatan pengungsi di tahun 2016 antara Turki dan Uni Eropa senilai 6 miliar dolar Amerika Serikat ke Turki. Sebagai imbalannya, Turki akan menampung para pengungsi di wilayahnya. Pengaruh besar diaspora Turki ke Jerman. Lebih dari 60% orang Turki di Jerman memilih Erdogan. Menjadi tajuk utama di banyak surat kabar Jerman pada tahun 2018 setelah pemilihan umum Turki. Memang benar, persentase yang luar biasa dari komunitas Turki di Jerman mengidentifikasi atau bersimpati dengan negara Turki. Seperti diketahui, komponen lain dari masalah ini adalah keamanan dalam negeri. Menurut Kantor Federal untuk Perlindungan Konstitusi, ada banyak ideologi radikal yang mengancam konstitusi Jerman. Selain kelompok Islamis ultranasionalis, simpatisan PKK Kurdistan, serta kelompok ekstremis sayap kiri berada di bawah pengawasan negara. Perkembangan di Turki sendiri berdampak pada dinamika antara kelompok-kelompok ini, dan dalam beberapa kasus, negara Turki memberikan pengaruh langsung pada kelompok-kelompok tersebut. Itulah tadi beberapa alasan mengapa Eropa sangat membutuhkan Turki meski di sisi lain seolah membencinya.